Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, sebuah waktu yang sangat istimewa dan seringkali terlewatkan begitu saja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan banyak amalan di bulan ini sebagai persiapan hati sebelum Ramadan. Malam nisfu Sya'ban adalah malam penuh rahmat dan ampunan. Pada malam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maafnya seluas-luasnya bagi hamba-hamba yang kembali dengan hati yang bersih dan taubat yang sungguh-sungguh. Lalu, amalan apa saja yang benar-benar dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Al-Quran dan hadis sahih? Mari kita bahas bersama, semoga menjadi pengingat dan bekal bagi kita semua. Sahabat, sebelum jika video ini bermanfaat dan menambah semangat ibadah kita di bulan Sya'ban, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like, bagikan ke keluarga dan sahabat agar kebaikan ini terus mengalir. Dan tuliskan di kolom komentar, amalan apa yang ingin kamu perbaiki menjelang Ramadan. Semoga setiap like, share, dan komentar menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Berikut amalan pertengahan bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Pertama, memperbanyak istighfar dan taubat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekian banyak amalan yang Allah cintai, ada satu amalan yang paling sering kita remehkan, padahal dampaknya luar biasa besar. Amalan itu adalah istighfar dan taubat. Terlebih lagi ketika kita berada di malam-malam mulia, seperti malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 31. Perhatikan ayat ini, sahabat. Allah tidak mengatakan bertaubatlah sebagian, tapi bertaubatlah kamu semua. Artinya, taubat bukan hanya untuk orang yang merasa banyak dosa. Taubat adalah kebutuhan setiap orang beriman, setiap hari, setiap waktu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia dan dijamin syurga, beliau beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh lalai dan hilaf? Sahabat sekalian, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu Dia mengampuni semua hambanya, kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Hadis riwayat Ibnu Majah Hasan. Hadis ini membuat kita merenung dalam-dalam. Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Namun ada dua golongan yang terhalang dari ampunan itu. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang hatinya penuh dendam dan kebencian. Sahabat, boleh jadi kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Namun jika hati kita masih menyimpan dendam, iri, sakit hati yang dipelihara, maka ampunan Allah bisa terhalang. Karena itu, istighfar bukan hanya ucapan lisan, taubat bukan hanya air mata sesaat. Taubat sejati adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka amalan praktis yang bisa kita lakukan sangat sederhana, tapi jangan dianggap remeh. Pertama, memperbanyak istighfar. Ucapkan dengan hati yang hadir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 100 kali atau lebih. Bukan sekedar menghitung, tapi menghadirkan penyesalan dan harapan ampunan. Kedua, taubat sungguh-sungguh. Menyesali dosa yang telah lalu, bertekad meninggalkannya, dan berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya. Ketiga, membersihkan hati dari dendam dan kebencian. Maafkan, bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tapi karena kita ingin ampunan Allah. Sahabat sekalian, bisa jadi dosa kita yang paling berat bukan zina, bukan riba, bukan maksiat besar. Bisa jadi dosa kita adalah hati yang kotor, lisan yang menyakiti, dan perasaan dendam yang kita simpan bertahun-tahun. Maka di malam yang mulia ini, mari kita datang kepada Allah dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang berharap, dan dengan istighfar yang tulus. Karena siapa tahu,
1 istighfar yang jujur, 1 taubat yang sungguh-sungguh, dan 1 hati yang ikhlas memaafkan, itulah yang menjadi sebab hidup kita diampuni dan akhir kita diselamatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang kembali dengan hati yang bersih. 2. Memperbanyak doa dan munajat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, ada satu malam yang sering kita lewati begitu saja. Padahal langit sedang terbuka, rahmat sedang dicurahkan, dan ampunan sedang dibagikan tanpa hitungan. Malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam doa, munajat, dan harapan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, lalu mengampuni dosa lebih banyak dari jumlah bulu kambing Bani Kalb." RH At-Tirmidzi, Hasan. Bayangkan sahabat, ampunan Allah Jalla Jalaluh di malam ini lebih banyak dari bulu kambing, jumlah yang tak mampu kita hitung. Artinya, tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada kesalahan yang terlalu lama selama kita mau kembali dan mengetuk pintu Allah dengan doa. Sahabat sekalian, jika di siang hari kita sibuk dengan urusan dunia, maka di malam nisfu Sya'ban inilah saatnya jiwa berbicara kepada Rabb-Nya. Allah tidak menunggu doa yang indah bahasanya. Allah menunggu doa yang jujur dari hati yang lemah. Maka perbanyaklah doa dan munajat. Curahkan semua kegelisahan, ketakutan, dan harapan kita hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Doa pertama yang sangat dianjurkan adalah doa ampunan, karena dosa adalah penghalang terkabulnya doa. Katakan dalam munajat kita, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang aku ingat dan yang aku lupakan. Ampuni kesalahanku kepadamu dan kepada sesama hamba-Mu." Doa kedua, doa keselamatan iman, karena iman adalah harta paling mahal. Tanpa iman, semua nikmat dunia tidak berarti apa-apa. Mintalah, "Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan beriman. Tetapkan hatiku di atas agama-Mu. Jangan Engkau palingkan hatiku setelah Engkau beri petunjuk." Doa ketiga, doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita akan sampai ke bulan suci itu. Betapa banyak orang yang masih hidup di awal Sya'ban namun tidak sempat berjumpa dengan Ramadan. Maka mohonlah, "Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Berikan aku umur yang berkah dan kesehatan untuk beribadah." Dan doa keempat, doa kebaikan dunia dan akhirat. Karena hidup bukan hanya soal hari ini, tapi juga tentang kehidupan setelah mati. Mintalah rizki yang halal, keluarga yang sakinah, hati yang tenang, serta akhir hidup yang husnul khatimah. Sahabat sekalian, malam nisfu Sya'ban bukan malam tidur panjang. Ia adalah malam untuk menangis dalam sunyi, malam untuk bersujud lebih lama, malam untuk berdoa seakan-akan ini adalah malam terakhir hidup kita. Karena boleh jadi, doa yang kita panjatkan malam ini akan mengubah takdir kita setahun ke depan dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Matikan sejenak hiruk pikuk dunia. Angkat tangan, tundukkan hati, dan bermunajatlah kepada Allah dengan penuh harap dan takut. Semoga Allah Jalla Jalaluh menerima doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan iman kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan terbaik. 3. Salat malam atau Qiyamul Lail. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika malam semakin sunyi, manusia mulai terlelap dan dunia terasa menjauh. Disitulah ada satu ibadah yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah, yaitu salat malam atau Qiyamul Lail. Perlu kita pahami bersama, di malam nisfu Sya'ban,
Tidak ada solat khusus dengan niat, bacaan, atau jumlah rakaat tertentu. Namun solat malam secara umum adalah ibadah yang sangat dianjurkan, termasuk jika kita mengerjakannya di malam-malam mulia seperti nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam." Hadis ini menunjukkan bahwa solat malam memiliki kedudukan istimewa. Ia adalah ibadah orang-orang soleh, jalan para hamba yang dekat dengan Robnya. Sahabat sekalian, solat malam bukan tentang panjangnya bacaan atau banyaknya rakaat. Solat malam adalah pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ketika kita berdiri dalam gelap, ketika hanya Allah yang melihat sujud kita, disitulah keikhlasan diuji dan cinta kepada Allah dibuktikan. Di malam nisfu Sya'ban, kita boleh mengerjakan solat tahajud, boleh juga solat sunnah biasa 2 rakaat, dan menutupnya dengan solat witir. Tidak perlu niat khusus, tidak ada jumlah rakaat tertentu, tidak perlu bacaan yang panjang. Yang Allah lihat adalah hati yang hadir dan tubuh yang tunduk. Sahabat sekalian, solat malam adalah ibadah yang berat bagi badan, namun ringan bagi orang yang hatinya hidup. Ia mendidik kita untuk melawan malas, melatih kesabaran, dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama mengatakan, barang siapa ingin wajahnya bercahaya di siang hari, maka bangunlah di malam hari untuk solat. Karena solat malam membersihkan hati, melembutkan jiwa, dan menenangkan pikiran yang gelisah. Jika kita belum mampu bangun lama, jangan menunggu sempurna. Bangunlah meski hanya 2 rakaat, sujudlah meski singkat, berdoalah meski terbata-bata, karena bisa jadi 2 rakaat solat malam yang ikhlas lebih Allah cintai daripada ibadah panjang tanpa kehadiran hati. Sahabat sekalian, malam nisfu Sya'ban adalah momentum, bukan untuk membuat amalan baru yang tidak dicontohkan, tetapi untuk menghidupkan amalan sunnah yang sering kita tinggalkan. Mari jadikan solat malam sebagai wasiat untuk diri kita sendiri, bukan hanya di nisfu Sya'ban, tapi sebagai kebiasaan yang terus hidup hingga Ramadan dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan hati kita sebelum membangunkan jasad kita, menerima solat malam kita, menguatkan iman kita, dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. 4. Puasa sunnah di siang hari Sya'ban. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering terlewat begitu saja. Ia berada di antara 2 bulan besar, Rajab dan Ramadan. Namun justru di bulan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memperbanyak ibadah, khususnya puasa sunnah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah selain di bulan Sya'ban." Hadis ini sangat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa penuh sebulan, tetapi beliau berpuasa hampir di sebagian besar hari Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan ini adalah amalan yang sangat dicintai beliau. Sahabat sekalian, puasa di bulan Sya'ban bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah latihan jiwa sebelum Ramadan tiba. Sya'ban adalah masa pemanasan, agar ketika Ramadan datang, tubuh dan hati kita sudah terbiasa dengan ibadah, bukan kaget dan berat. Puasa sunnah juga melatih keikhlasan, karena tidak ada yang tahu kita berpuasa kecuali Allah. Inilah ibadah yang pahalanya langsung Allah yang menilai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berbagai bentuk puasa sunnah di bulan Sya'ban. Pertama, puasa sunnah Sya'ban secara umum. Artinya kita boleh berpuasa di hari apa saja selama bukan hari yang dilarang dengan niat puasa sunnah. Kedua, puasa Senin dan Kamis, hari di mana amal-amal diangkat kepada Allah. Rasulullah sangat mencintai puasa di 2 hari ini. Ketiga, puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah.
Puasa ini pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Sahabat sekalian, kita tidak dituntut untuk meniru Rasulullah secara sempurna, namun kita dituntut untuk mengikuti semampu kita. Jika tidak mampu banyak, lakukan sedikit tapi istiqomah. Jika tidak mampu sering, pilih hari-hari tertentu dengan niat yang tulus. Karena Allah tidak melihat banyaknya amal, tetapi melihat keikhlasan dan kesungguhan hati. Puasa sunnah di bulan Sya'ban juga menjadi sebab dosa-dosa kecil diampuni, hati dilunakkan, dan doa lebih mudah dikabulkan. Maka jangan lewatkan siang-siang Sya'ban tanpa amal. Isilah dengan puasa, zikir, dan doa, agar ketika Ramadan datang, kita sudah siap lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk meneladani Rasulullah, menerima puasa sunnah kita, dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan terbaik. 5. Memperbaiki hubungan dan memaafkan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, ada satu amalan yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat menentukan apakah ampunan Allah turun atau tertahan di malam nisfu Sya'ban. Amalan itu adalah membersihkan hati dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengampuni semua hambanya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini membuat kita berhenti sejenak dan bercermin pada diri sendiri. Boleh jadi kita merasa tidak melakukan dosa besar, namun tanpa sadar kita menyimpan permusuhan, iri, dan dendam di dalam hati. Sahabat sekalian, dendam adalah beban. Ia mengotori hati, melelahkan pikiran, dan menghalangi rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, namun Allah ingin hambanya juga belajar mengampuni. Memaafkan bukan berarti melupakan luka. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Tetapi memaafkan adalah membebaskan hati kita sendiri. Di malam nisfu Sya'ban ini, Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Namun pintu itu bisa tertutup hanya karena satu hal, hati yang keras dan enggan berdamai. Sahabat sekalian, coba kita renungkan, siapa yang selama ini kita jauhi? Siapa yang belum kita maafkan? Siapa yang namanya masih membuat dada kita sesak? Mungkin keluarga, mungkin sahabat, mungkin pasangan, atau mungkin saudara seiman. Di malam yang mulia ini, Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita melunakkan hati. Amalan hati yang bisa kita lakukan sangat sederhana. Pertama, memaafkan. Katakan dalam hati, Ya Allah, aku memaafkan dia karenamu, dan aku berharap Engkau memaafkanku. Kedua, menghilangkan iri dan dengki. Karena iri tidak mengurangi nikmat orang lain, ia hanya menghabiskan pahala kita sendiri. Ketiga, berdamai dengan sesama. Jika mampu, mulailah dengan salam. Jika belum sanggup bertemu, cukup doakan dalam diam. Sahabat sekalian, memaafkan bukanlah tanda kelemahan. Memaafkan adalah tanda iman yang kuat dan hati yang dewasa. Karena orang yang kuat bukan yang mampu membalas, tetapi yang mampu menahan diri dan memaafkan. Bisa jadi, bukan panjangnya sholat kita, bukan banyaknya puasa kita, tetapi lapangnya hati kita yang menjadi sebab Allah menurunkan ampunannya. Maka di malam nisfu Sya'ban ini, sebelum kita meminta Allah menghapus dosa-dosa kita, hapuslah terlebih dahulu dendam di dalam dada. Agar ketika kita mengangkat tangan dan berdoa, tidak ada penghalang antara hati kita dan rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, menghilangkan kebencian dari dada kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Sahabat sekalian, pertengahan bulan Sya'ban adalah momen untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam hati dan bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama manusia.
Jangan sia-siakan malam dan hari yang Allah beri kesempatan ini. Perbanyak istighfar, bersihkan hati dari dendam, perbaiki niat, dan siapkan diri menyambut Ramadan dengan jiwa yang lebih tenang dan iman yang lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan terbaik. Allahumma ballighna Ramadan, wa ballighna maghfirataka wa rahmataka. Akhir kata, semoga apa yang kita sampaikan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.